dari ketujuh contoh yang kalian baca, itu kan banyak kan dari Markus ya. Ada Matius. Nah, apa yang kalian pelajari dari tugas itu? Nah, hari ini kita mau lihat satu contoh ya. Kita ambil dalam Markus 5 ayat 24 sampai 34. Sudah pernah baca ini belum? Ini saya sudah share tanggal 15 kemarin. Sebetulnya sudah 4 hari yang lalu. Jadi kalau saya buat seperti ini, pasti saya share di grup. Nah, kalian sebetulnya tinggal baca sebanyak mungkin contoh-contohnya, ya supaya kamu memahami pola pikirnya dulu. Cuma kalau langkah-langkah ini kan sebetulnya gampang ya. Pendahuluan, teks, terjemahan literal, landasan teologinya, baru kita masuk ke penafsirnya. Kalau ini kan masih kitab sucinya ya. Kalau penafsirnya itu ya kosmosnya, kamunya. Kamunya harus bergantung pada rahmat ilahi, doa, katarsis, praksis ya. Nah, lalu kembali ke kitab sucinya, teks aporianya apa. Nah, dari situ menjadi pintu gerbang masuk ke penafsiran berlapis, mulai dari historia, habis itu ke teoria. Ya, teoria ini ada 3, alegoris, tipologis, kristosentris. Ya. Nah, ini cuma saya lupa tambahkan ada lagi moral dan anagogis ya di sini. Kemudian sebagai penafsir kamu perlu melakukan kontemplasi, lalu setelah hasil eksegesinya. Jadi eksegesisnya sendiri sebenarnya berakhir di lapisan 7 ya, atau langkah ke-7. Nah, kembali kamunya sebagai penafsir, minggu lalu kita udah bahas ya. Kamu sebagai penafsir harus melakukan namanya seperti yang dilakukan oleh kitab suci itu. Ya, kitab suci membawa kita menuju kepada sang logos, teosis, berarti kamu juga sama. Gimana menuju teosis itu? Ada tahapannya ya kan? Nah, pertama ya kamu lihat ini ada kitab suci, ini ada alam. Selalu ada 2 kan? Kosmos dan kitab suci, atau kitab alam dan kitab suci. Nah, kamu coba temukan paralelnya, kontemplasi. Itu yang pertama. Baru sebagai penafsir mulai praksis, teoria, teologia. Nah, 3 ini apa? Praksis, teoria, teosis atau teologia. Terhadap teks yang tadi dibaca di lapisan historis, teoria, sampai moral anagogis itu, atau hasil eksegesisnya itu dilakukan praktiknya, kontemplasinya, dan teosisnya. Karena kitab suci itu kan kemarin saya bilang seperti kacamata, ya kan, yang membawa kosmos ini kepada sang logos. Kan selalu gitu. Kalau itu kan hasil dari logos. Dari logos itu Tuhan kasih logo, segi ilahi. Logo ini tujuannya apa? Membawa ciptaan itu kepada logos. Nah, alam di sini nggak cukup. Perlu namanya kitab suci. Perlu wahyu. Ya, kenapa? Karena alam ini, misalnya manusia ini, kacamatanya rusak. Manusia rusak. Nggak mati, tapi rusak, kabur. Ibarat kayak mata kita nggak buta, tapi kabur. Sehingga saya mau melihat jam itu nggak tahu jam berapa, karena mata saya
Nah, itu yang terjadi di alam. Oleh sebab itu, alam nggak cukup. Juga ada kitab suci, ada hukum, Taurat, perintah para nabi, ya. Nah, misalnya di perjanjian baru dalam Kristus itu, ya. Nah, ini kitab suci seperti lensa atau seperti kacamata. Ini lensa, kacamata. Supaya kitab suci dengan alam itu jadi sama. Mestinya melihat alam. Kitab suci itu apa ya? Kacamata. Kacamata untuk apa? Mestinya melihat kan? Dipakai untuk melihat apa? Alam sekeliling. Gitu. Nah, melihat alam tadi supaya tahu, oh saya ini berasal dari logos, ya. Dengan kacamata itu supaya kamu bisa melihat alam, melihat dirimu, tahu berasal dari logos. Terus punya logo. Terus logo ini membawa kita Indonesia mati. Ada lagi. Lagi kalau nah ini fungsi kitab suci. Jadi nggak lebih tinggi dari alam, sama mereka. Cuma dia kasih kacamata supaya kamu bisa melihat alam ini berasal dari logos, di mana di dalamnya ada logo yang akan membawa kamu kepada logos. Ya. Nah, sehingga waktu kamu belajar kitab suci, ya kamu perlu sadar alam dan kitab suci itu sama. Alam. Kita kontemplasi alam dan kitab suci. Ya. Tapi untuk menuju kepada logos, kamu harus cari apa logo ini. Logo dari peristiwa yang terjadi di alam itu kan banyak. Ya, contoh Happy kemarin khotbah, oh Daud berzina dengan Semar, ditegur Nathan. Nah itu alam itu. Kemarin kita bahas apa? Yesus menenangkan badai, ya kan? Minggu lalu. Seingat? Nah, itu alam. Nah, alam ini atau yang tercatat dalam kitab suci itu membuat kita sadar ternyata itu berasal dari logos dan logos itu menanamkan logo. Untuk apa? Supaya dengan kamu tahu logo ini, kamu dibawa kepada logo. Nah, inilah teosis ini kan. Jadi bahasa kitab suci ya sampai akhir teosis. Kamu khotbah ya sampai untuk orang itu kepada teosis, jangan cuma moral. Ingat itu. Nggak cukup hanya moral, tapi sampai teosis. Walaupun kamu misalnya ya sudah tahu sejarahnya, historianya, tahu teorianya, tahu moralnya, tapi nggak sampai teosis, nggak sampai logos. Tahu nggak? Ibarat tinggal satu tangga ini, kamu nggak naik. Satu tugas akhir kamu nggak kerjakan, ya, jadinya nggak lulus kan? Misalnya nih kalian mau lulus S1, tugas akhirnya ada nanti skripsi. Kamu nggak lulus skripsi, ya nggak bisa diwisuda. Sama, kamu udah eksegesinya udah panjang lebar, tapi lupa teosisnya. Sampai nggak? Nah, karena memang tujuannya kembali kepada lo. Itu jangan. Teorinya penting, tapi logo yang ini kan ada di mana ini? Tahu logonya itu di mana? Harus tahu historia dulu, ya kan? Baru tahu teorinya, baru mau, baru nanti di sini teosisnya di logos.
Ada. Jadi di logo tadi alam tadi, nanti kita lihat satu contoh tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, itu kejadiannya di mana? Alam. Cuma ketika kejadian di alam itu, kita membacanya jangan dengan mata telanjang lagi. Karena mata kita semua karena kejatuhan dalam dosa, terus kita jadi rusak. Mata batin kita bukan mati. Ya, kita pernah bahas itu di dogma. Tapi mata batin kita, terus kita mengalami gangguan penglihatan. Maka perlu kitab suci, kacamata untuk membaca apa yang ada di dalam logos ini, alam ini, mencari tahu logonya. Caranya gimana? Nah, kita pakai kacamata, kitab suci, model, kacamatanya juga banyak ya. Modelnya siapa ini? Saint Maximus. Cara bacanya, kacamata itu kan banyak model juga. Model gini, modelnya kayak kalian itu kadang-kadang hitam-hitam kemarin pakai itu kan, untuk tracking. Nah, modelnya macam-macam. Ada yang modelnya jadul, bulat gitu doang ya kan. Kita pakai ya model Maximus kacamatanya. Tapi kacamata itu adalah dari alam ini yang tercatat dalam kitab suci itu, kamu harus cari tahu apa logo ini. Karena apa? Logos itu sudah kasih pesan di dalam logos itu sudah taruh logonya di dalam setiap malam itu. Termasuk peristiwa misalnya nanti kita mau bahas wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Apa logonya ditanamkan oleh logos? Gimana cara menemukan logonya? Ya, kamu melakukan apa yang dipelajari oleh Maximus, langkah-langkahnya. Nah, ini yang kita pelajari. Ya, cari historianya, cari teorianya itu ada berapa teorianya. Lihat, nanti ada landasan teologi di situ, landasan teologi, aporia, baru nanti sintesis. Ya, landasan teologinya cari teorianya apa, aporianya cari teorianya apa, lalu baru nanti sintesisnya dalam bentuk alegoris, tipologis, dan kristologis. Disinilah inti tafsiran. Ya. Tapi, nah ini, kenapa kok harus ada moral dan teosis? Karena gini, mari kita belajar, kitab suci ini sebetulnya sudah dipenuhi di dalam namanya hukum Kristus. Kasih. Jadi nggak cukup hanya, oh, saya pakai kacamata nih. Saya lihat, oh, saya hanya tahu, oh sekarang jam 8:30. Nggak cuma tahu nih, kan kalau nggak pakai kacamata saya nggak tahu jam berapa kan. Benar nggak? Berarti saya nggak tahu teorianya apa kan. Benar kan? Nggak tahu apa logonya kan. Begitu dikasih kitab suci kacamata, oh, saya jadi tahu ini toh logonya, teorinya. Tapi waktu kamu tahu jamnya itu, kamu harus bertindak. Untuk apa kamu tahu jam? Oh, saya tahu jam, berarti saya harus kejar waktu karena jam sekian saya ada acara. Tinggal 30 menit. Saya harus buru-buru. Oh, masih lama, oh saya lagi santai. Nah, itu kan fungsinya jam. Benar nggak? Ya, kalau jam 9 mesti kumpul tugas. Oke, cepat. Nah, misalnya. Jadi ada actionnya, ada tindakan. Jadi, nah, sama. Waktu kamu tahu logoi, tahu teoria, berbuat sesuatu. Nah, itu namanya moral atau praktike atau praksis. Ya, dari praktike, dari praksis ini, dari moral ini,
inilah nanti terjadi namanya pemurnian atau katarsis. Baru nanti bisa mencapai kontemplasi. Nah, jadi sekarang melalui kitab suci ini kan di alam kamu gagal kan, ya kan? Begitu baca kitab suci itu cuma menolong kamu gitu. Dia cuma kasih kamu kacamata. Nih. Begitu kamu tahu jamnya, kitab suci udah selesai di situ. Dia nggak bisa paksa kamu untuk kerjakan yang lain. Benar nggak? Misalnya kamu tahu jam ini, 8:30. Ya udah, tinggal setengah jam nih. Kamu mesti nyampe di stasiun. Serah kamu nih, mau cepat atau lambat jalannya. Kacamata ini nggak bisa maksa kamu. Atau no, cepet nih berangkat. Dia nggak bisa ngomong. Paham nggak? Kacamata ini, kitab suci ini cuma kasih kamu bantu lihat jam, waktu tersisa kamu 30 menit menuju stasiun. Kalau tidak, kamu terlambat. Tadi fungsi kacamata, fungsi kitab suci. Tapi setelah kamu tahu jam tinggal 30 menit, nah tergantung. Atau mau cepat-cepat atau santai. Tergantung siapa? Kita kan, bukan kacamatanya lagi. Paham nggak? Nah, begitu kita baca kitab suci, dapat kacamata, artinya dapat logonya. Nah, sekarang saya tahu jam ini, saya harus jalan. Nah, kembali lagi ke logos. Ke alam. Berarti sekarang kamu sudah dapat logonya belum nih? Udah, karena kamu sudah tahu jamnya kan? Sudah pakai kaca mata. Nah, sekarang bagaimana logo ini? Bukan logo ini kitab suci ya. Logo yang di kamu nih, di penafsir. Logo penafsir ini arah ke logos. Kitab suci dan nonton belum? Udah. Kacamata itu kan kasih tahu jamnya, oh sekian-sekian, kasih tahu ininya kan, penglihatannya kan, kasih tahu jalannya kan. Nah, kitab suci kan sudah sampai ini kan. Nanti kan kamu akan gali itu sampai mana? Teosisnya itu di mana? Anagogis, misalnya ini. Nih, di poin 7 itu intinya. Nah, nih, sampai anagogis, sampai teosis. Kitab suci udah kasih tahu. Kacamatanya udah kasih, kamu dapat. Jadi kamu udah bisa melihat utuh nih, jam 8:30. Gitu. Ya, itu di kitab suci, itu kacamatanya. Tadi kan saya tanya, kacamatanya bisa maksa kamu nggak untuk ke stasiun? Enggak, kamu sendiri yang pergi. Bukan di kitab sucinya yang pergi. Kitab sucinya nggak bisa jalan. Siapa yang bisa jalan? Ya kita yang punya kaki ini. Allah, pribadimu. Nah, itulah alam atau penafsir. Berarti logo yang kamu dapat itu dari mana? Dari kitab suci kan? Nah, harus diarahkan ke logos lagi. Nanti perlu langkah ke berapa? 8. Kamu mulai lagi. Ya, dapat logo, mulai arahkan praksis. Ya, atau pertama pahami dulu antara alam dan kitab suci itu sama. Ini sama. Ya, itu langkah 8. Setelah itu apa itu? 9 apa? Askesis dan kontemplasi. Nah, jadi perlu lakukan namanya tadi sis. Karena kan kamu sudah tahu logonya di teori ya kan? Langsung apa? Sis. Praksis sesuai yang di kitab suci tadi. Habis praksis, gua apa? Yo, kontemplasi. Praksis, yang baru 10 apa? Transformasi penafsir menuju teosis. Nanti ke sini. Teosisnya ini di logos. Paham? Jadi
Jadi double ya. Prosesnya double nih. Karena kitab suci dulu, kacamatanya diberesin dulu sampai yosis, kacamatanya selesai. Nah, udah selesai, kamu pakai. Nih, kamu pakai. Ya, total. Oke? Kamu pakai. Untuk apa kamu pakai? Supaya kamu tahu jam dan mesti ngapain. Ya kan? Nah, kalau kamu nggak tahu jam kan kamu gini. Ini tinggal berapa lama lagi nih. Gitu. Nah, begitu kamu pakai ini, oh, tinggal setengah jam nih. Oh, saya harus buru-buru. Kamu sama. Kamu pakai kacamata supaya kamu bisa membawa logo ini ke Jadi logo kita tanpa kitab suci itu nggak jelas. Karena kita kabur, mata kita rusak, minus. Kayak mata saya ini. Saya nggak ada kacamata, saya nggak bisa baca ini. Nggak bisa lihat jam bahkan. Kan udah rusak. Nah, tanpa kitab suci, kita juga nggak bisa lihat logo kita apa. Sehingga kitab suci ini kayak apa? Cermin. Sama kayak cermin, fungsinya apa sih? Kamu kan nggak bisa lihat jerawatmu sendiri. Wajahmu sendiri kayak gimana? Nggak bisa lihat kan? Kamu butuh apa? Kamu bisa lihat, oh wajahmu udah mulai tua. Oh, banyak titik-titiknya jerawatmu. Ya, saya itu patut diperiksa. Nah, kok bisa tahu? Karena ada cermin. Jadi, kok kita bisa tahu logo kita? Karena ada cermin. Cerminnya apa? Kacamata. Kacamata. Jadi kamu baca kitab suci, ingat aja, ini seperti cermin alam. Cermin kamu nih. Kitab suci dengan alam, kitab suci itu kayak cermin. Mencerminkan apa yang terjadi di alam. Memantulkan, mencerminkan wajahmu. Kamu kasih cermin di mana aja, kamu bisa lihat. Memantulkan apapun itu. Tapi dia cuma sebagai cermin. Yang jadi pribadi yang mana? Yang aslinya yang mana? Ya? Pohon atau cermin yang ada, pohon yang ada di cermin? Pohon yang asli. Kamu yang bercermin atau wajahmu yang dicermin? Yang mana yang asli? Wajah kita kan gitu. Pribadinya yang mau dibawa oleh Kristus. Nah, logos. Dia nggak perlu bawa kitab suci ini. Karena ini cuma cermin. Ya, yang dia perlu bawa siapa? Apa alamnya pribadi, bukan cermin. Nah, maka di Maximus itu penting poin 8, 9 sampai 10. Kamu harus ada praktiknya, ada kontemplasinya, jadi 3 ya. Ada praksisnya, ada teorianya, ada teosis. Nah, ini baru selesai sampai 10. Nah, udah setelah itu kamu tinggal bikin kesimpulan. Oke. Nah, baru kamu apa namanya? Ya. Jadi kalau itu cermin ini akhirnya dipenuhi nanti di dalam kasih. Kasih inilah namanya logos biosis. Sama kayak tadi saya bilang, kamu sudah tahu jamnya untuk apa? Oh, melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu logo ini apa? Ya kamu bawa dirimu pribadi kita nih pada sang logos. Nah, tapi Tuhan kan perintahkan kepada kita ya. Si sesama juga. Benar kan? Jangan mengasihi dirimu saja yang bawa ke logos. Mau mengasihi sesama, malah perlu ada memilih.
supaya kamu mengajak orang lain sama-sama tahu logonya dan tahu mau menuju ke mana logos. Karena mereka juga sama-sama kayak kita. Apa? Matanya juga rusak. Siapapun, termasuk saya, para dosen, ya, yang pengkhotbah hebat itu juga sama. Mereka juga rusak. Gitu. Nah, paham ini? Ya. Jadi kemarin yang nggak ikut kelas dogma ini kan mungkin bingung. Nah, ini saya udah jelasin tentang 3 hukum ya. Hukum alam, hukum kitab suci, hukum Kristus. Atau kitab alam, kitab suci, dan kitab kasih. Kasih itu berarti perbuatan nyata. Jadi kasih ini nanti mulai dari logoi sampai logos. Makanya waktu kalian khotbah ini, homili ini, jangan cuma berhenti di teori ya, tapi lemah di moral, lemah di praksis, teori ya. Ingat, kamu kalau sudah selesai dengan kitab suci, eksegesisnya selesai, itu baru tahap apa? Kacamata, cerminnya selesai, kacamatanya sudah didapat, sudah kamu beli. Tapi ini baru kacamata. Harus tahu apa fungsinya. Kamu pakai supaya kamu bisa melakukan sesuatu. Nah, waktu kamu eksegesis, kamu harus tangani ini kitab sucinya ceres dulu sampai logos. Sampai anagogis. Ya. Paham? Sampai langkah 7 itu. Langkah 7 sampai anagogis. Tapi sudah selesai, jangan lupa ada penafsir, ada kamu dan jemaatmu. Ya, kamu harus kasih tahu logonya, karena mereka juga butuh kacamata. Hanya ada khotbah firman Tuhan, kitab suci. Ibaratnya kalau kamu baca kitab suci, sekarang kamu kasih mereka kacamata ya. Ya, mereka mau pakai. Mereka pakai, mereka begitu. Nah, ini logo. Sudah tahu kan logonya kan? Ini kan? Berarti mereka harus melakukan kasih. Apa itu? Mulai praktik. Karena tadi kitab suci itu cuma kacamata, nggak cukup. Kacamata itu harus kamu pakai dan kamu melakukan sesuatu. Kayak tadi kamu tahu jam, tapi kalau diam aja ya percuma. Kamu ketinggalan kereta. Kalau kamu tahu jam tinggal 30 menit, ya kamu harus buru-buru. Kalau kamu santai, diam di tempat, ya tiket hangus. Gitu. Kamu harus melakukan sesuatu. Nah, itulah kasih tadi, hukum Kristus tadi, kasih. Seperti Kristus, dia harus berinkarnasi, dia mati, dia bangkit. Dia melakukan sesuatu. Dia nggak tinggal di surga santai. Turun ke bumi, hidup 33 tahun, dia naik ke surga. Do something, ya kan? Nah, kamu juga sudah dikasih kacamata, sudah bisa melihat logoy, do something. Maka nanti kamu khotbah harus ada namanya aplikasi. Tapi ini bukan sekedar aplikasi fix ya. Tapi ini seperti praksis latihan rohaninya. Kan ini latihan. Nggak bisa sekali. Namanya latihan berulang-ulang. Jadi saya suruh kalian eksekusi latihan. Baca lagi, latihan. Baca ayat 5, latihan. Nah, itu praksis. Tapi kamu juga harus ajak mereka dari hasil praksis ini sebetulnya memurnikan jiwa mencapai nggak namanya teori ya. Nah, teori itu kan kita udah bahas. Itu seperti dari apa yang kamu kerjakan, kamu bisa melihat. Iya ya, ini logonya apa yang saya kerjakan ya. Misalnya nih,
saya mengerjakan tugas dari Pak Guru. Itu praksis kan? Praksis. Latihan nggak? Latihan. Tapi setelah kamu kerjakan, apa teorinya? Apa logo yang kamu dapat? Oh, melatih kesabaran kan? Melatih kerendahan hati kan? Kamu ditudang sih, ngepel, nyapu. Itu melatih apa? Teorianya apa? Ibu yang mengasihi anaknya, mengasuh, masak, antar ke sekolah, nanti dijemput, dia harus pulang masak lagi. Nah, pada homili itu kamu bisa cerita gitu. Itu praksis, itu tanggung jawab. Tapi ajak mereka apa teorianya? Ya, teorianya apa? Ini contoh. Oh, teori itu berarti apa logo dari tindakan itu. Ya kan? Jadi dalam kitab suci ada teorianya kan? Nah, inti dari teorinya kan logonya kan? Logo itu dari apa yang dikerjakan. Apa yang Tuhan mau kasih di situ. Seorang ibu rumah tangga tadi saya cerita. Apa logo ini? Dan situ dia melatih, ternyata ini bukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mungkin orang anggap itu sepele. Tapi saya sekarang bersama dengan Kristus sedang merawat jiwa yang Tuhan percayakan. Saya beri makan, mendidik mereka, itu seperti saya, seperti Kristus lakukan. Ya. Nah, itu namanya teori ya. Dari situ baru nanti kamu bisa lihat, oh ada sang logos. Jadi teosis itu berarti matanya sudah nggak melihat. Jadi gini, praksis ini berarti kayak praksis ya, melakukan semuanya dengan pemurnian hati. Ini kayak doa, puasa, melakukan apapun lah di sini. Mengerjakan tugas, kayak tadi ibu rumah tangga bekerja, bapaknya cari uang dan sebagainya di sini. Oke. Tapi apa yang kamu lakukan, kamu perlu konfirmasi. Konfirmasi terhadap apa? Atau teori ya? Dan apa yang sudah dialami dalam pekerjaan. Ya, apa logonya? Jadi di teori ini ada logo ini dari apa yang terjadi. Lalu dari logo ini nanti akan bawa kemana? Kamu nggak melihat alam lagi, ya, di alam. Di alamnya akan berarti ke semua mata hanya tertuju kepada sang logo. Nah, logo ini kan kita bisa dapat dari apapun. Ketiga, alam sebenarnya semua penuh logo ini. Termasuk tadi apa yang kamu kerjakan di sini. Tadi saya bilang kamu kerjain tugas, kamu doa, melayani Tuhan, ibu rumah tangga, kerjakan pekerjaan rumah tangganya, ayahnya bekerja di luar, jadi ojek lah dan sebagainya. Jadi semua praksis. Ini nggak cukup. Kamu harus menempati apa logo dari yang saya kerjakan. Begitu dapat, nah kamu harus beralih ke ketiga apa? Logosi. Jadi nggak melihat alam semesta lagi, tapi alam yang kamu lihat ini semuanya adalah logosi. Kamu akhirnya bisa melihat yang saya kerjakan ini bukan sekedar kopi, tapi yang saya lihat ini adalah logos. Apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lihat itu logosnya nanti. Itu semua logos. Nah, itu namanya ketiga ya. Jadi logoi membawa kamu ke logos. Tapi kamu nggak akan bisa melihat teosis atau logos ini kalau kamu belum praksis dan teori. Ya. Kamu harus praksis, kamu harus dapat logonya, kontemplasi, teorianya,
Lalu nanti kamu bisa melihat segala sesuatu itu ada Kristus. Kristus adalah segala sesuatu adalah Kristus. Nah, ini tugas kita. Membawa logo ini kepada logos nggak gampang. Prosesnya apa? Praksis, teoria, teosis. Praksis apa dari logo ini? Kita tahu. Lalu teorianya apa dari logo ini? Kita tahu. Lalu jangan cuma berhenti di moral, ya, atau berhenti di apa teori, tapi bawa mereka sampai. Nah, itu tugas kita. Kalau kita misalnya mau bikin homily, sehingga nggak cukup ngajari mereka sampai moral saja atau praksis saja. Kan biasanya kalau kita di sini kan gini, nah, kerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab, berkarakter, ya kan, jujur, serah kepada Tuhan. Apalagi praksis ini banyak ya. Saya kemarin kamu apa? Rendah hati, apalagi Komunitas yang membangun komunitas yang berani. Komunitas yang sehat, yang saling menegur, saling mengasihi, ya kan? Ini di tataran apa? Sis. Tapi waktu kamu khotbah, jangan cuma kasih aplikasi, itu masih mau moral. Tapi gimana caranya bisa teoria dan kontemplasi dan fokusnya atau teosisnya. Nah, ini challenge. Ini juga kita harus pikirkan. Tapi memang saya ajak kalian nggak sekaligus. Pertama apa dulu? Kacamatanya dulu diberesin. Sampai temukan logo ini. Temukan apa logonya ini, historianya, teorianya, moralnya, posisi. Nah, sampai sini. Karena kalau kacamatanya salah nih, kamu misalnya -3, pakai kacamatanya plus. Bisa lihat nggak? Nggak, kalau kamu sebetulnya minus kacamata plus, tapi dikasih kacamata plus. Ya tambah bulan, ya. Lebih baik kita pakai gitu. Ya. Nah, jadi kacamatanya, kitab sucinya mesti dibenerin dulu, kacamatanya mesti benar dulu. Oke, kalau sudah, ini saya tekankan, baru nanti kita sebagai penafsir itu menjadi contoh. Maka kamu khotbah, yang kamu khotbah itu sebetulnya dirimu dulu, baru orang lain. Kamu khotbah apapun, yang dikhotbahin adalah kamu dulu sebagai penafsir. Nah, jika kamu sudah tahu jalannya, kamu baru bawa orang itu. Kemarin ilustrasi saya kan, kamu jadi tour guide-nya. Kamu mau ke Pancoran 7, ya tahu jalannya dulu, baru kamu bisa bawa rombongan. Kalau kamu aja nggak tahu, Pancoran 7 di mana ya? Kamu ke selatan. Udah, nggak nyampe-nyampe kan gitu. Terus ke utara. Nah, gitu. Ya, itu. Jadi homil itu jauh lebih sulit. Maka mobil itu terakhir. Nggak gampang kita bikin sebuah khotbah. Kalau ya asal-asalan gampang. Ya kan? Asal bikin gampang. Apalagi ambil punya orang lain, diubah-ubah gitu ya. Sekarang bisa suruh AI kerjain itu. Ya. Nah, itu gampang sekali. Tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Kamu pasti nggak ngerti ya kayak gini-gini kan. Emang AI ngerti kayak gini? Nah, mereka nggak punya logo ya. Gitu. Itu kan mesin. Ya. Oke, nah maksudnya manusia ya. Manusia yang harus dibawa. Pribadinya. Ada pertanyaan nggak?
Nah, ini saya ulang lagi mainnya, konsepnya. Ini udah catat belum nih? Hah? Alam, logos, logoi, logos. Kitab suci, logos, logoi, logos. Begitu. Terus logoinya itu ada, dalam kitab suci itu ada historia, teoria, moral, sampai teosis, sampai logos. Nah, alamnya juga sama, kita harus ada praksis, teoria, teosis. Tapi yang kita praktikkan ini, karena ini cermin, ya udah kita ikuti apa yang ada di cermin itu. Kalau cerminnya bilang wajahmu ada jerawat, bisa kamu nyangkal. Nah, kamu ke cermin, wajahmu tuh ada jerawat atau bisul. Kamu bilang, oh nggak ada jerawat, nggak ada bisul. Cerminnya yang salah gitu. Itu namanya gendeng kan. Kamu yang gila atau cerminnya yang gila. Anda yang gila ya kan. Jadi kalau kita ada bercermin, wajah kita itu rusak. Nah, ya ambil obat, kasih supaya jerawatnya hilang dan sebagainya. Nah sama, kamu ambil apa yang ada di kitab suci. Oh, jadi kamu tahu wajahmu ternyata ini nih. Nah, kamu mulai praktikkan ya, sampai bersih, sampai ketemu logosnya. Jadi kitab suci itu kayak cermin aja, kacamata atau cermin, kita lihat wajah kita sendiri.